Dari mimpi naik kereta bersama berlanjut ke buku. Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY merilis buku berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Buku tersebut memuat isu soal sikap Presiden Joko Widodo jelang pemilu 2024, salah satunya anggapan bahwa Jokowi memberikan endorsement atau dukungan pada sejumlah pihak untuk menjadi capres atau cawapres. Banyak pihak pun mempertanyakan soal buku tersebut. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi meminta SBY membuktikan tuduhan atau rumor yang disampaikan bukunya soal cawe-cawe Presiden Jokowi. Jangan sampai SBY seperti Denny Indrayana yang suka melempar tuduhan tanpa bukti. Bukti-bukti ya silahkan saja disampaikan. Ini kan jangan sampai karena satu rumpun dengan Denny Indrayana terus sama pola pikirnya ketularan gitu kan, sayang gitu. Ya kalau duga-dugaan, ya silahkan aja. Tapi jangan sesekali warga kita selalu disuguhi informasi-informasi yang sumir. Karena itu merusak demokrasi. SBY belakangan memang cukup aktif menyoroti Presiden Joko Widodo. Sebelum menulis buku, ia juga pernah nge-tweet soal mimpinya naik kereta bersama dengan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Barangkali karena merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah, kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda masih akan ada. Tetapi itu semua pembelajaran tentang bagaimana perilaku kekuasaan itu dan batas-batas kekuasaannya. Karena kekuasaan kan tak terbatas. Itu yang Pak SBY ingin sampaikan kepada kader-kader Demokrat. Masa mau diatur-atur oleh Pak Nusirwan? Tidak boleh kalau bahas tentang Presiden Jokowi. Kalau ada fakta-fakta silakan buktikan. Ada fakta hukumnya begini-begini gitu. Kalau semuanya berdasar rumor, bahaya negara ini, Pak. Ya kan? Kalau kita hidup dengan rumor, waduh. Dan publik dipaksa untuk percaya terhadap rumor. Ya nggak begitu dong. Namanya ya saya tidak. Inilah bahasa berbicara. Kecuali ada yang salah dalam buku itu. Rasanya tidak ada yang dikatakan oleh Pak SBY adalah monggo silakan aja. Tapi kan yang saya ingin menggarisbawahi bukan berarti tidak boleh. Negara demokrasi semua apa saja yang disampaikan boleh. Saya tadi kan katakan tidak ada larangan. Yang menarik, yang menjadi catatan saya, biasanya kita menjadi pegangan untuk internal, kita jarang untuk membahas yang menyebut nama dan kemudian bahkan yang apalagi yang sedang berlangsung. Presiden Joko Widodo kembali menekankan soal cawe-cawe yang akan ia lakukan pada pemilu 2024. Saat menghadiri Rakernas PDIP ketiga di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa, Jokowi mengatakan cawe-cawe yang ia lakukan ini merupakan tanggung jawab moralnya agar proses transisi kepemimpinan nasional nanti berjalan dengan aman. Menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem. Tapi ingat, kalau SBY selalu memberikan statement seakan-akan mau ngajarin Jokowi menjadi presiden yang baik, ada tendensi misalnya supaya Jokowi tidak cawe-cawe di 2024, ini bukan akan membuka pintu selebar-lebarnya Islam politik, ini justru akan semakin membuat jarak dan barrier antara kedua partai ini akan islah ya. Cawe-cawe Presiden Jokowi bisa saja nggak ada masalah kalau tidak dibarengi dengan penyalahgunaan kekuasaan, tidak dibarengi dengan obstruction of justice atau paling tidak tindakan-tindakan yang tidak etis. Nah, selama itu tidak melakukan hal semacam itu, maka cawe-cawe presiden mau melakukan endorsement, mendukung pasangan calon A atau B, tidak mendukung calon A atau B, ataupun ingin 2 pasangan bukan 3 pasangan, itu hal-hal yang sah-sah saja. Tetapi kalau cawe-cawe itu
dilakukan dengan fasilitas negara, kemudian menggunakan aparat negara, termasuk apakah itu TNI, Polri, intelijen, dan sebagainya, BUMN, maka dia bisa menjadi. Jadi kalau kemudian presiden dijadikan wasit, itu inkonstitusional. Yang ingin saya sampaikan adalah pembicaraan kita itu basicnya jelas, aturan main kita jelas, konstitusi, aturan hukum, undang-undang dan sebagainya. Pernyataan Presiden Jokowi itu apa? Didapat informasi bahwa Jokowi hanya menghendaki 2 pasangan capres dan cawapres, bukan 3 apalagi 4, kata Presiden SBY. Kita nggak tahu proses ini sumber kredibelnya yang mana. Atau hanya ingin 2 pasangan, atau Anies Baswedan nggak usah jadi calon presiden, sah-sah saya selama tidak menggunakan aparat kekuasaan ataupun fasilitas negara, atau apalagi menggunakan hukum sebagai faktor eliminasi di dalam proses pencapresan. Waktu komisioner KPU kemudian mempersiapkan pembahasan tentang jadwal dan lain-lain, salah satu yang presiden tekankan itu, ingat, kalau sampai keamanan kita tidak bagus, maka kita akan menghasilkan dari pemilu yang hasilnya tidak bagus. Karena itu saya harus menyampaikan kepada saudara-saudara, karena penyelenggaranya KPU. Kami, ya, beliau menunjuk dirinya bahwa pemerintah mempersiapkan stabilitas keamanannya dengan baik dan lain-lain sebagainya. Bisa rusak negara ini. Makanya kayak di Indrayana ini, saya mohon maaf, beliau itu orang hukum gitu. Tapi kok bicara hukum tidak berdasarkan fakta hukum, justru membuat kegaduhan. Kasihan warga kita ini disuguhi hal-hal yang seperti itu. Jadi bagi saya, apapun isi buku, sama dulu ada ingat mungkin Justinus Adi Condro pernah nulis begitu. Ya silakan aja, bisa dipercaya bisa tidak. Kalau nggak percaya baca lagi dengan buku yang lain, gitu aja. Yang tidak wajib diikuti. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Kalian panik bahwa kemudian yang dikatakan SBY maupun AHY sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa sebenarnya dituduh curang? Pak SBY sama sekali tidak pernah menggunakan diksi kecurangan. Saya ulang nih. Jadi saya mendengar, mengetahui tidak ada kata-kata curang. Tidak ada kata-kata curang. Itu dia. Bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak ada kata bisa curang. Tidak jujur dan tidak adil. Yang kedua, tidak jujur dan tidak adil itu bahasa lainnya curang. Dia bisa katakan tidak ada kata curang. Ya tidak jujur itu curang. Apa kita mau buka kamus bahasa Indonesia? Arti curang itu apa? Ya tidak jujur itu bagian dari kecurangan. Tidak adil itu juga curang. Jadi jangan kemudian kita letterlock harus ada kata curangnya. Tapi itu tuduhan serius. Pada kenyataannya sekarang ada 3 calon presiden yang didukung oleh partai politik. Yang pertama Anies Baswedan, didukung oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, sama PKS. Tapi problemnya kan kita tahu sampai sekarang koalisi perubahan Anies Baswedan ini selalu berubah-ubah. Yang paling kentara adalah memilih pasangan pendampingnya. Demokrat misalnya ngotot harus AHY. Nah, itu Demokrat partainya AHY, partainya Pak SBY. Ngotot banget sampai-sampai bilang, bahkan ada nadanya ancaman, kalau Anies Baswedan tidak mengumumkan siapa pasangannya di bulan Juni ini, mereka akan mengevaluasi lagi. Maksud kata evaluasi itu adalah mereka akan menarik dukungan. Kenapa? Ya karena memang dianggap bahwa Anies tidak mau dipasangkan sama AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Nafas Pembaharuan, tak lama setelah melempar isi mimpinya ke publik lewat Twitter, Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuangkan hasil pemikirannya terkait urusan cawe-cawe Presiden Joko Widodo di pemilihan Presiden 2024 dalam sebuah buku. Bagi SBY itu sah-sah saja asal demi kepentingan negara. Menjadi salah jika Presiden sampai menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu. Untuk mengetahui lebih dalam maksud dari buku itu, DPP Partai Demokrat menyelenggarakan bedah buku di Auditorium Yudhoyono, DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 26 Juni 2023. Awalnya SBY mengatakan sah-sah saja semisal Jokowi mengungkap alasan melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024. Terlebih jika cawe-cawe itu dilakukan secara positif. Saya pikir tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak baik atau salah. Itu pendapat saya, kata SBY. SBY mengaku meskipun memiliki pandangan yang secara fundamental berbeda dengan Jokowi, namun ia merasa tidak berhak untuk mengatakan kalau Jokowi melakukan hal yang tidak baik. Namun ayah dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut mewanti-wanti Jokowi untuk berhati-hati. Peringatan itu disampaikan SBY mengenai alasan Jokowi bercawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, tentang kata-kata bahwa cawe-cawe yang akan dilakukan itu demi kepentingan bangsa dan negara, mungkin ini yang Pak Jokowi perlu berhati-hati, tuturnya, dalam mengartikan kepentingan bangsa dan negara, khususnya jika dikaitkan dengan Pilpres 2024 mendatang harus tepat dan tidak bias, ujar SBY. Menurut SBY, kepentingan nasional tidak sama dengan kepentingan politik seorang presiden atau kepentingan politik sebuah parpol atau pihak manapun. SBY menerangkan kalau banyak literatur yang mendefinisikan kepentingan negara dalam tingkatan mulai yang bersifat hidup matinya sebuah negara, disusul dengan kepentingan negara yang vital atau vital interest, dan kemudian disusul dengan kepentingan besar atau major interest, dan seterusnya. Ia mengungkapkan kalau terjaminnya keselamatan, kedaulatan dan keutuhan NKRI misalnya, itu adalah survival interest, terlindunginya keamanan negara dan terjaganya ekonomi nasional sering diidentikan dengan vital interest. Jadi kalau mengatakan bahwa cawe-cawe itu demi kepentingan bangsa dan negara, perlulah rakyat Indonesia diyakinkan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi benar-benar demi kepentingan bangsa dan negara. Partai Demokrat menyebut buku tersebut dituliskan khusus kepada jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Tulisan SBY tersebut dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pimpinan dan kader Demokrat. Dalam konteks apa? Bahwa bukan berarti apapun yang dilakukan Presiden itu bebas-bebas saja seorang Presiden melakukan, bukan. Tetapi justru seorang Presiden masih sangat berhati-hati dalam berbicara, bersikap, bertindak, apalagi memberikan arahan. Karena salah saja pilihan kata, pilihan sikap, pilihan tindakan atau kebijakan yang diambil, ini akan bisa berpengaruh besar bagi perjalanan bangsa ini. Menyampaikan tuduhan itu siapapun bisa, tapi membuktikan tuduhan itu tidak semua orang bisa. Buktinya apa? Bukti tidak netralnya apa? Semua tuduhan kan harus berdasarkan bukti, nggak bisa dugaan. Kalau sebagai tokoh publik menyampaikan sebuah tuduhan, tapi dasarnya cuma dugaan, ya itu akan mempermalukan dirinya. Karena mengumpulkan ketua partai di istana juga bukan sebuah kesalahan pidana, sehingga tidak ada sesuatu yang dilanggar di situ. Tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar konstitusi, tidak ada apapun yang dilanggar. Presiden Joko Widodo kembali bicara soal ia ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan pemilu. Senin lalu, Presiden bertemu para pimpinan media nasional di istana. Di depan pimpinan media massa, Presiden menjelaskan soal urusan cawe-cawe dalam Pilpres seperti yang pernah ia kemukakan. Presiden menegaskan akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024
demi kepentingan bangsa dan negara. Namun Presiden meminta agar istilah cawe-cawe tersebut tidak disalahartikan. Jangan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi yang sampaikan, saya ini juga pejabat politik, saya bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Tidak. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, dan fair, sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrim yang dikhawatirkan akan membelah rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan, ini cawe-cawe yang kedua, ini yang ramai dibicarakan publik, bahwa Jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Nasdem juga nyambut, ya sudah kalau kayak gitu berarti Demokrat tidak konsisten dengan piagam bersama yang ditandatangani oleh ketiga partai untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Artinya ujung-ujungnya ini sebetulnya adalah problem parpol-parpol pendukungnya. Demikian juga dengan Pak SBY, Pak Prabowo misalnya, koalisinya dengan Gerindra dan PKB. Iya, karena buku SBY soal cawe-cawe ini kan secara tidak langsung SBY menggunakan logika publik, SBY menggunakan pembicaraan-pembicaraan publik untuk mengkritik Jokowi. Memang satu sisi SBY itu meyakini Jokowi tidak akan cawe-cawe, tapi ingat, SBY selalu mengatakan bahwa jangan sampai Jokowi itu menggunakan fasilitas negara, abuse of power, hanya untuk menggolkan kepentingan politik tertentu dan menolak kepentingan politik yang lain. Ini kan tentu tidak kondusif di tengah suasana ada keinginan perdamaian politik antara PDIP dengan Demokrat. Tentu ini tidak kondusif dalam konteks di mana SBY berharap ada pertemuan dengan Mega dan Jokowi dan bisa satu gerbong untuk melakukan islah secara politik, secara nasional. Oleh karena itu, kalau memang SBY berharap rekonsiliasi itu terjadi, maka kritik-kritik yang bisa mendiskreditkan, yang menyudutkan Jokowi, yang menyudutkan PDIP memang saat ini memang harus di... Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Malarangeng, yang terhubung lewat Zoom mengatakan, buku ini dibuat Bapak SBY karena tergelitik dengan fenomena akhir-akhir ini. Isu tentang cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024 nanti bisa kita jadikan pelajaran apa batas-batas kekuasaan itu, sehingga tidak membuat kekuasaan itu menjadi ilegal. Ulasnya, Andi Malarangeng mengatakan pemimpin negara demokratis itu harus tahu batasannya. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal impeachment yang bisa memberhentikan presiden. Boleh saja Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres. Boleh saja Presiden Jokowi menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasang calon saja. Tetapi tidak boleh menggunakan sumber daya negara, instrumen negara, fasilitas negara untuk mendukung, memastikan misinya tercapai. Ini yang berbahaya. Jelas, Andi. Buku ini mengajarkan kepada seluruh kader bagaimana cara mengelola kekuasaan itu sendiri. Jangan sampai kita melanggar batasan-batasan itu dan membuat kita terjerumus, sambungnya. Sedangkan Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menjelaskan, kalau tulisan Presiden SBY dikhususkan kepada jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Jadi tulisan ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pimpinan dan kader Demokrat mengenai situasi terkini terkait Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi. Banyak pandangan Bapak SBY di tulisan ini yang sangat bermanfaat bagi kita dalam menjaga demokrasi Indonesia
agar bisa semakin bergerak maju, ucapnya. Para sahabat sekalian, merespons buku yang ditulis oleh SBY ini, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 Ahmad Baidowi alias Awik melontarkan sindiran yang cukup pedas. Awik mengatakan SBY jangan terlalu banyak menyebar rumor yang belum ada buktinya. Dia pun mengkaitkan SBY dengan sosok mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang kerap melemparkan rumor meski di kemudian hari tak terbukti kebenarannya. Ini kan jangan sampai karena satu rumpun dengan Denny Indrayana terus sama pola pikirnya ketularan. Ya kalau dugaan-dugaan silakan saja, tapi jangan spesifik sekali warga kita disuguhi informasi-informasi yang sumir, karena itu merusak demokrasi. Kalau ada fakta-fakta silahkan buktikan, ujar Awik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 27 Juni 2023. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Yang pasti Pak SBY mengingatkan soal calon itu biarlah terbentuk secara alamiah. Ya, termasuk soal koalisi-koalisinya begitu. Menguji alami dan style itu pakai apa alat ujinya? Ini alami, ini nggak alami, ngujinya pakai apa? Bukan kan kita ini pelakunya ini. Bukan kan mengujinya pakai apa? Kalau Pak SBY udah jelas tadi mengatakan, termasuk Demokrat ketika 2 kali menjelaskan Pilpres, Pak SBY atau Demokrat tidak pernah menyetel-nyetel calon. Kalau soal penetapan capres, pendaftaran masih lama. Tetapi soal membangun koalisi yang ini dekat dengan ini, begitu dia, itu kan sudah mulai terasa tuh. Apa maksudnya? Ini untuk memperjuangkan siapa? Untuk memperjuangkan anaknya. Apakah itu tujuan dia? Apakah itu maksudnya? Dia harus bicara seperti itu. Lalu pernyataannya sebenarnya untuk republik ini, untuk rakyat, atau untuk kepentingan keluarganya? Inti sederhananya adalah demokrasi kita akan sehat kalau thresholdnya tidak 20% saat ini. Menurut Ibu bagusnya 20% atau 0%? Calon presiden artinya akan ada kesempatan bagi rakyat untuk memilih ya 0%. Problemnya adalah 2012 itu Demokrat sendiri yang minta 20%. Lalu sekarang jadi problem, itu saya bingung gitu loh. Ini kan faktanya bahwa 2012 itu memang permintaan setgapnya Partai Demokrat meminta 20%. Nah sekarang ketika AHY terancam mungkin untuk tidak bisa nyapres ataupun cawapres, mau dirubah ini. Lalu perubahan dan pembuatan peraturan itu untuk kepentingan rakyat dan negara atau anak? Menurutnya, kasihan masyarakat apabila terus disuguhi informasi yang belum terbukti secara hukum. Padahal lanjutnya, Indonesia merupakan negara hukum. Kalau semuanya berdasarkan rumor, bahaya negara ini, Pak. Kalau kita hidup dengan rumor, waduh, dan publik dipaksa percaya terhadap rumor, bisa rusak negara ini, ungkap Wakil Ketua Badan Legislatif ini. Di samping itu, Awik mengapresiasi buku SBY sebagai karya kontemplasi dan intelektual. Meski demikian, lanjutnya, masyarakat harus memperhatikan konteks waktu sebab buku tersebut diterbitkan jelang pemilu 2024. Karena ini ditulis oleh seorang tokoh politisi, isinya tentang politik, menghadapi tahun politik, maka ya kembali lagi, publik berasumsi bahwa ini ada tendensi politik. Wajar dong publik memperkirakan itu, jelas Awik. Dalam buku itu, SBY mengaku memperoleh informasi kredibel bahwa Presiden Jokowi hanya ingin dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres pada Pilpres 2024. Selain itu, SBY menyatakan sudah menjadi rahasia umum apabila Jokowi tidak suka dengan Anies Baswedan sehingga tak ingin mantan rektor Universitas Paramadina itu maju jadi calon presiden pada Pilpres 2024. Setidaknya dia menjelaskan pemikirannya ke dalam 5 poin terkait cawe-cawe atau keterlibatan langsung Jokowi di Pilpres 2024. Seperti diketahui,
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa sikap cawe-cawe politik yang dilakukannya bertujuan agar pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024 berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Menurut Presiden Jokowi, cawe-cawe merupakan tanggung jawab moral sebagai presiden dan masa transisi kepemimpinan nasional pada tahun 2024. Ia harus menjaga agar di kepemimpinan nasional serentak, Pilpres itu bisa berjalan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara, kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers pembukaan rapat kerja nasional Rakernas ketiga PD Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Jokowi mengaku dirinya tidak ingin diam saja tatkala kontestasi politik dalam pemilu 2024 terdapat potensi riak-riak. Kata riak-riak sendiri memiliki arti bergerak mengombak yang ditujukan pada keadaan permukaan air jika didefinisikan melalui KBBI. Masa riak-riak yang membahayakan bangsa saya disuruh diam? Enggak lah, kata Presiden Jokowi menambahkan. Informasinya konon, masih sama-sama konon nih. Jangan-jangan SBY sedang berpotret dari masa lalu yang konon pernah berlaku curang juga. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Iya kan, sebenarnya SBY ini ingin mengungkapkan sisi dalam tanda kutip sesuatu yang selama ini memang menjadi konsumsi publik, bahwa misalnya Jokowi tidak suka Anies, Jokowi akan menentukan capres itu hanya akan 2 poros. Pada akhirnya yang bisa menentukan soal siapa yang boleh jadi capres dan cawapres itu adalah Jokowi, bukan yang lainnya. Ini kan sisi-sisi negatif yang tentu saja tidak kondusif, ya tidak konsolidatif untuk merajut bagaimana islah politik yang harus dibangun antara SBY dengan Mega, antara Demokrat dengan PDIP. Mestinya kalaupun toh ingin mengkritik, lebih soft dan lebih kepada himbauan-himbauan untuk mengajak supaya kedua partai ini cepat melakukan rekonsiliasi, bukan yang lain. Oleh karena itu, bagi saya apa yang disampaikan dalam bukunya Cawe-Cawe Jokowi misalnya, ini akan memanaskan situasi sebenarnya, karena secara tidak langsung pernyataan SBY itu kan ingin menuding bahwa Jokowi di 2024 itu cawe-cawe. Dasar kecurigaannya apa? Secara hukum apa yang dilanggar? Nah, menurut saya dasar kita bernegara jelas. Ada konstitusi, ada undang-undang, ada peraturan ini, itu, dan sebagainya. Mana yang dilanggar? Kalau tidak ada yang dilanggar, ya tidak ada masalah. Bahwa kemudian orang bisa bercuriga, silahkan saja. Yang saya mau kita membangun bangsa ini jelas dan alat ukur yang tidak subjektif. Alat ukur bersama kita apa? Konstitusi, aturan, undang-undang, ada nggak? Henti hanya di situ ya, tidak kemudian khawatir karena kan Demokrat juga punya kepentingan, masih ingin kemudian mengusung kadar ya, masih mengusung ketumnya nih untuk kemudian menjadi atau masuk kontestasi politik. Iya, tapi kan bagi pendukung Jokowi apa yang disampaikan oleh SBY ini kan bluffing gitu, bahwa seakan-akan SBY lah presiden paling top di negara ini, kan begitu. Ini kan terkesan bahwa SBY ingin ngajari Jokowi menjadi presiden yang baik itu seperti apa. Kalau mau cawe-cawe yang baik itu seperti apa. Padahal bagi pendukung Jokowi, SBY nggak begitu juga. Pasti ada cawe-cawe, pasti ada intervensi, dan tentu main mata juga dalam politik. Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi mengklarifikasi tentang cawe-cawe politik saat menerima jajaran Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI di Istana Kepresidenan. Tadi beliau sampaikan klarifikasi soal cawe-cawe. Jadi konteksnya, Presiden sebetulnya ingin menyampaikan kepada siapapun yang akan menjadi penerus atau presiden dan wakil presiden pada periode yang akan datang, itu harus mempunyai persepsi yang sama dalam menghadapi realitas yang tidak mudah, tapi peluangnya besar, kata Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Ahmad Doli Kurnia. Doli mengatakan bahwa saat ini merupakan momentum bagi Indonesia
untuk bisa mendapatkan lompatan luar biasa karena bangsa ini punya sumber daya yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju. Oleh karena itu, kata dia, semua pihak harus terlibat, termasuk juga Presiden. Saya kira keterlibatannya bagaimana menyampaikan pesan-pesan untuk kepentingan bangsa dan negara serta kemajuan yang akan dicapai, tegasnya.